Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang pastinya saya Made Sekuden Karang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, penyebab kebahagiaan dari setiap orang tentunya berbeda-beda. Ada yang bahagia karena mempunyai uang banyak, kemudian mobil mewah, rumah mewah, kemudian jabatan tinggi. Ada juga yang merasa bahagia ketika sudah diberikan kesehatan yang baik. Nah, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material? Itu yang menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Profesor Dr. Loh Suryani SPKJK. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Prof? Baik. Selalu sehat ya, Prof ya? Harus selalu sehat. Nah, itu harus selalu sehat. Ini warna baju kita ini terang benderang nih, nggak ada janjian, tetapi ketika di depan layar, wah ini kok mirip semuanya ini. Dari warna baju kelihatan hatinya bagaimana. Wah. Jadi berarti kita semuanya ini dalam keadaan optimis. Optimis itu yang harus kita miliki dalam setiap kehidupan, setiap hari tentunya. Baik, terima kasih Prof. Sudah hadir. Nanti kita akan ajak berbincang-bincang mengenai bagaimana sih sebenarnya menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material. Dan pastinya selain Profesor Suryani, tentunya ada Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars. Om Swastiastu, Dr. Cok. Swastiastu, Karang. Swastiastu kembali. Ini baju kita nih warnanya sama, nggak ada janjian sama sekali. Sehat selalu ya, Dok ya? Sehat. Ya, baik, terima kasih juga sudah hadir di studio pada hari ini, Dok. Atau saya ke Profesor dulu deh, Prof. Ini kan tadi Karang sempat mengatakan ini penyebab kebahagiaan orang itu berbeda-beda ya, Prof ya. Ada yang karena secara ekonomi, secara finansial mereka yang dari golongan have lah ya, bisa dikatakan mereka merasa bahagia. Tetapi ketika sudah diberikan, saya sudah merasa sehat, saya bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari, itu merasa sehat juga atau bahagia. Nah, sebenarnya sesungguhnya tujuan hidup ini apa sih, Prof? Tujuan hidup kalau ditanya semua orang pasti saya ingin bahagia. Bahagia itu bisa bahagia secara spiritual, bisa bahagia secara material. Dan umumnya sekarang orang-orang itu berpikir secara materi. Tetapi setelah mereka kaya, mobil punya, rumah punya, mungkin hotel sudah, tapi tetap mengeluh, kok saya tidak merasa bahagia. Nah, karena itu bisakah kita menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material ini bersama-sama? Kita tetap harus berjuang mencari uang untuk hidup, tapi kita juga tetap harus berjuang untuk menenangkan diri kita bahwa dengan kebutuhan spiritual, ya, dengan ketenangan, percaya pada kebesaran Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang tidak hanya melulu untuk mencari uang, tapi bisa membantu diri kita, membantu orang lain untuk menemukan sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia. Jadi ketika seseorang yang merasa sudah berkecukupan secara materi, secara ekonomi, tetapi tetap saja mengeluh, ini wajar nggak sih, Prof? Wajar, karena dia tidak pernah merasakan apa sih itu bahagia. Jadi mencoba mencari kebahagiaan dengan mencari secara materi sebanyak mungkin, tapi dia lupa bahwa kebahagiaan itu tidak hanya materi. Nah, kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena sejak kecil dia tidak merasakan bagaimana dicintai orang tuanya, dihargai oleh orang tuanya. Yang ada adalah selalu cacian atau makian, atau merasa bahwa dia tidak diperhatikan karena ibu bapaknya sibuk mencari uang. Masa lalu juga menjadi bahan pertimbangan ketika seseorang tidak mensyukuri apa yang dimiliki. Sangat menentukan bagaimana dia dibuat waktu di dalam kandungan. Apakah ibu bapaknya bisa memberikan cinta kasih pada anaknya, ataukah waktu dilahirkan ibunya ketakutan, cemas. Semua ini mempengaruhi masa depan, apa yang dia cari dalam hidup ini. Dan kalau dia sudah menemukan, merasakan kasih sayang, cinta, kasih dari ibunya, maka perjuangannya tidak hanya melulu mencari uang, tapi bagaimana dia bisa merasakan bahagia itu dengan memberikan bantuan pada orang lain, memberikan kasih sayang pada anak istrinya atau suaminya dan sebagainya itu.
Jadi kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana dibuat dalam kandungan, dibesarkan sampai 10 tahun pertama, dan ini dasar menentukan kebutuhan dia, apakah kebutuhan spiritual, apakah kebutuhan materi. Baik, Prof dan Dr. Chok, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana caranya menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material. Pemirsa, di segmen berikutnya masih di Harmoni Bali, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material. Masih bersama Profesor R.K. Suryani dan juga ada Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana. Silakan Anda yang ingin bergabung, nanti lain akan kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Ada yang menarik di sini adalah ketika Profesor mengatakan sesungguhnya tujuan hidup ini adalah bahagia spiritual dan material. Nah, Prof, ini bagaimana caranya seseorang untuk mencapai kebahagiaan tersebut, Prof? Kalau ingin bahagia, mari kita ukur kemampuan kita. Dan dari kemampuan ini, kalau kita gunakan dengan tenang, tentu akan bisa memilih mana yang perlu dan mana yang belum perlu dan atau tidak perlu. Dengan bisa memilih mana yang perlu dan tidak perlu, maka kita akan memilih mana yang diperlukan. Nah, sekarang tergantung orang tujuannya untuk kaya apa untuk bahagia. Nah, kalau untuk kaya, carilah uang sebanyak mungkin. Biarpun punya hotel, biarpun punya mobil banyak, masih tetap kurang. Tetapi ada orang yang merasa bahagia dengan cukup mobil satu, cukup punya rumah satu, punya anak, dan kemudian bisa menyebarkan pemahaman-pemahaman, itu pun juga dia merasa bahagia. Sekarang kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh tujuan hidup mereka, dan tujuan hidup ini sangat ditentukan bagaimana dia dilahirkan dan dibesarkan. Jadi ada orang yang ingin berjuang untuk membantu rakyat, ada orang yang ingin berjuang untuk biar kaya, biar dikatakan hebat, ada juga orang yang berjuang untuk ilmu pengetahuan. Nah, yang mana tergantung kita waktu kita dilahirkan dan dibesarkan itu. Baik, Dokter Chok, kalau kita hubungkan dengan topik kita adalah menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, ini sebenarnya ada juga cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Nah, ini bagaimana caranya? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual itu sendiri, Dokter? Iya. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama, kita ini kan sebagai makhluk sosial. Jadi kalau tadi Prof menekankan memang yang menjadi dasar orang mencari tujuan hidupnya itu bagaimana dia dilahirkan dan dibesarkan, tetapi kemudian yang akan mempengaruhi sangat besar untuk kondisi saat ini adalah bagaimana pengaruh di luar diri kita, lingkungan yang sangat besar mempengaruhi sekarang karena globalisasi. Dahulu kebutuhan mungkin tidak beda jauh di satu kelompok, di satu komunitas, karena mereka hanya melihat di sebelah kanan, sebelah kiri, tetangga, dan lingkungan sekitar. Tetapi sekarang yang dilihat oleh masyarakat kita adalah global. Dunia yang dilihat, apa yang digenggam, itu yang dilihat, dan itu terkadang menjadi acuan untuk mereka mengikuti, ingin mencapai apa yang dicapai orang lain. Nah, itu memang bagian dari kita sebagai makhluk sosial, manusia, adalah kawanan. Satu ke timur, kecenderungan untuk ikut ke timur. Yang menjadi pendobrak atau menjadi pemimpin satu dua, tidak mungkin semuanya. Sehingga ini yang mempengaruhi ketika kita melihat dunia yang berbeda, kecenderungan untuk akhirnya menilai dari luarnya saja.
bahwa materi itu yang penting. Karena memang di negara maju mungkin itu yang menjadi tujuan mereka, aktualisasi diri. Bagaimana pencapaian bisa memegang jabatan tertinggi, memiliki uang dan sebagainya, dan itu yang dipertontonkan. Sehingga kita yang tadinya di negara yang boleh dikatakan kental dengan elemen spiritual menjadi mulai terpengaruh, berpindah. Sehingga ada kecenderungan untuk menjadi, orang bilang sekarang orang kaya baru, itu lebih memiliki prestis. Dan ini yang membuat akhirnya upacara misalnya tadi yang sederhana untuk masyarakat sekarang menjadi terkesan jor-joran. Karena ingin mempertontonkan bahwa yang mewah itulah yang menjadi tujuan untuk menunjukkan bahwa kita mampu, kita bahagia, kita mencapai tujuan hidup, kita memiliki pencapaian yang luar biasa. Tetapi kita lupa bahwa kalau kita tidak berada dalam keadaan seimbang, itu akan sangat mempengaruhi tidak hanya lingkungan di luar, tetapi juga diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak seimbang, akan mudah menjadi sakit, mudah menjadi mengalami beban secara mental, sehingga banyak sekarang kita dengar anak-anak muda terutama ingin healing, ya, ingin mencari penyembuhan, ingin mencari kedamaian, ingin mencari ketenangan, karena merasa sudah ada ketidakseimbangan dalam apa yang mereka kejar, dan apa yang mereka lihat, dan apa yang mempengaruhi diri mereka. Nah, ini yang kalau tidak segera disikapi dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, tentunya semua pihak memegang peranan, tidak hanya dari keluarga, lingkungan, tetapi juga pemerintah punya peran dalam hal ini, sehingga masyarakatnya tidak kebingungan dalam mencari arah apa sih yang menjadi pencapaian dalam kita hidup ini, dalam kita bermasyarakat ini, atau dalam kita bernegara ini. Sehingga kalau tadi Prof mengatakan ada keinginan untuk membantu yang lain, ada keinginan untuk membangun bangsa ini. Mungkin di zaman kemerdekaan, di zaman perjuangan dulu lebih mudah mencari orang-orang semacam itu karena kita semua sedang berjuang. Tapi sekarang ketika masyarakat lebih senang untuk menikmati, nah tentu ini akan lebih sulit mencari. Sehingga 2 tahun terakhir ini dengan adanya COVID-19, pandemi ini sebenarnya betul-betul membuat seluruh dunia untuk berpikir ulang bagaimana memaknai kehidupan ini sebenarnya. Sehingga yang tadinya ego yang sangat tinggi, mementingkan diri sendiri, akhirnya kita dipaksa untuk melihat sesama, melihat sekitar kita, sehingga banyak muncul justru sifat-sifat atau perilaku prososial yang membantu sesama, bagaimana mendonasikan sesuatu, membantu tetangga, membantu sekitar untuk bisa bertahan dan bersama-sama menghadapi pandemi ini. Nah, ini saya rasa sebuah upaya yang dilakukan secara global, mungkin boleh dikatakan ya, kalau kita percaya dengan kebesaran Tuhan, mungkin Tuhan ingin mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, kita harus bisa seimbang. Jangan hanya mengejar materi saja, karena ujung-ujungnya ketika Anda mengejar semua, toh akhirnya akan meninggal, dan ketika meninggal ditanya juga di atas ini sudah seimbang nggak buat baik sama buruknya. Kalau nggak seimbang, banyak buruknya, ya udah ke neraka, kan ceritanya begitu. Sehingga demikian juga dalam hal yang namanya kebutuhan material dan spiritual. Dan kalau dikaitkan dengan kesehatan seperti saya katakan tadi, akan sangat mempengaruhi diri kita untuk mudah jatuh dalam kondisi yang sakit. Nah, kalau sudah sakit, bagaimana kita ingin mencapai yang namanya kebahagiaan itu? Sakit itu bisa fisik, bisa mental. Nah, ibaratnya iklim dan cuaca. Jadi kalau cuaca mungkin fisik ya mudah terlihat. Orang panas rasanya, fisik bisa kita deteksi dengan mudah. Tetapi kalau kita bicara mental, rasanya lebih sulit. Jarang masyarakat mau menyampaikan permasalahannya. Jadi semacam iklim yang perubahannya sangat smooth, tapi mempengaruhi diri seseorang. Bisa membuat orang tersebut tiba-tiba sudah ngamuk, sudah yang ekstrim malah bunuh diri, banyak kita lihat kan dengan kondisi pandemi ini. Nah, Prof mungkin juga melihat bagaimana perubahan yang terjadi, masyarakat yang tadinya di Bali itu mungkin sangat jarang kasus bunuh diri, tapi sekarang begitu banyak. Angkanya cukup tinggi, plus digempur dengan tekanan ekonomi yang selama ini kita bergantung dengan pariwisata tentunya. Tetapi dengan
kondisi ekonomi yang berat ini pun kita masih dipertontonkan oleh bagaimana gebiarnya melakukan upacara atau ritual di masyarakat kita. Nah, ini mungkin Prof bisa memberikan komentar apa yang harusnya dilakukan ketika kita ingin menyeimbangkan kebutuhan materi dan spiritual itu, tapi ternyata di lain pihak masyarakat kita masih senang untuk memperlihatkan yang mewah, yang wah itu lebih bagus, lebih bagus untuk dilihat dan disaksikan. Baik, Prof. Sebelum saya tanyakan bagaimana sebenarnya upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material tersebut, kita juga memiliki teaser ya tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material. Kita akan saksikan bersama-sama. Yang buat ini yang tidak ada dan alam sekitarnya. Trihita Karana adalah sebuah konsep orang Bali kalau ingin merasakan kebahagiaan hidup. Sebuah konsep yang mengajarkan adanya keseimbangan dan keharmonisan antara Buana Alit, Buana Agung, dan Yang Widiwasa yang dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Tidak pernah terpikir di benak saya bahwa di Pulau Bali yang dijuluki Pulau Dewata menyimpan banyak gangguan jiwa berat dan beberapa di antaranya dipasung. Bukan sedang bercanda. Sebagai seorang psikiater, pembimbing meditasi, dan orang Bali, saya mencoba menangani pasien jiwa dengan pendekatan mind, body, spirit, sosio-budaya. Penanganan yang merupakan perpaduan konsep kedokteran barat, konsep spiritual, dan konsep budaya timur yang berorientasi pada asas kekeluargaan, kemasyarakatan, dan kepercayaan dengan agama yang dianut. Proses penyembuhan akan terjadi secara holistik dan manusiawi. Apa yang dicanangkan dan diusung oleh PBB sebagai Sustainable Development Goals sangat sejalan dengan konsep Trihita Karana yang sudah dilaksanakan dan dihayati oleh masyarakat Bali. Saya hanya ingin mengetuk kesadaran siapapun bahwa dalam kehidupan ini masih banyak yang memerlukan uluran tangan, kasih sayang, cinta, dan harapan untuk membuat kehidupan yang bermartabat dan kesempatan bagi semua orang dapat merasakan indahnya hidup di dunia ini. Berbuatlah dalam hidup ini. Hidup adalah karya. Hidup adalah dharma untuk saling membantu mereka yang ingin dibantu. Ya, telah kita saksikan sepenggal teaser tentang bagaimana caranya untuk pemenuhan, menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material. Ini ada yang menarik adalah ada kalimat Prof mengatakan berbuatlah dalam hidup ini, seperti itu Prof. Nah, tentunya seperti kata dokter tadi, ini ada upaya-upaya caranya untuk menyeimbangkan kebutuhan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan tersebut, Prof. Spiritual dan material itu sendiri. Seperti apa, Prof? Nah, selama ini kita melihat bahwa hidup kita hanya untuk materi. Orang itu dikatakan berhasil kalau dia sudah menduduki jabatan tertentu, penghasilannya banyak, kemudian kaya, hanya itu. Padahal kalau ditanya dan dilihat dari pandangan matanya, orang itu tidak kelihatan bahagia. Dan kenapa dia tidak bahagia? Karena dia tidak pernah puas dengan apa yang didapatkan.
Nah, karena itu kalau kita mau menyeimbangkan kebutuhan itu, bahwa ada kebutuhan spiritual di mana hati kita ingin membantu, memberikan sumbangan dan memberikan harapan buat orang lain, tidak hanya untuk diri, dan kemudian di pihak lain juga kita harus hidup, tentu kita akan bisa merasakan bahwa itulah kebahagiaan. Seperti misalnya dalam gangguan jiwa ini, orang semua berpikir bahwa gangguan jiwa itu karena keturunan. Padahal di dalam penelitian kami, gangguan jiwa itu bukan karena faktor keturunan, tetapi karena trauma waktu kecil. Yang kedua, karena dia mengalami kekerasan pada waktu kecil juga. Dan yang lainnya adalah karena beberapa saudaranya digugurkan. Ingat waktu kita muda, bagaimana pemerintah mengajak orang Bali harus punya anak cukup 2. Kalau lebih dari 2 kena hukum banjar. Dan inilah permulaan dari adanya pembunuhan yang dilakukan tanpa kita sadari. Dari kepercayaan kalau memang roh atma itu ada, seperti yang tadi, maka apa yang dilakukan itu adalah mengajak orang Bali untuk membunuh. Karena kalau memang KB spiral itu tidak membunuh, tidak ada orang lahir dengan spiral. Buktinya di Bali ada orang lahir dengan spiral. Dan di Banjar-Banjar sudah ditulis, diumumkan, begitu vulgarnya orang Bali. Si A pakai KB spiral, si B pakai ini. Jadi orang bertanya, oh siapa yang tidak pakai? Saya bisa malamnya bisa cari dan sebagainya. Orang Barat semua mentertawakan kita, tapi kita bangga dengan ini. Dan setelah itu, pernahkah mereka berpikir bahwa anak-anak yang gugur itu akan mengganggu kita? Bisa kita bunuh diri, bisa kita gangguan jiwa. Karena yang diganggu ini minta pertolongan pada ibu bapaknya, bantu saya. Tapi ibu bapaknya tidak pernah tahu bahwa anaknya itu ada, padahal ada. Nah, karena itu ya akhirnya orang mengatakan Suryani ini praktek bukan sebagai ilmuwan, bukan sebagai dokter, bukan sebagai psikiater, sebagai dukun. Karena saya selalu menanyakan, adakah anak-anak ibu yang keguguran atau digugurkan? Hampir sebagian besar mengatakan ada. Dan kalau ada, tolong ibu sembahyang, aturang canang dahulu, satu saja. Mohon pada Tuhan berikan saya ketemu dengan anak-anak saya yang mungkin saya gugurkan, yang saya tidak tahu, atau keguguran dan sebagainya. Dan ternyata anak-anak itu datang. Dan sebutlah, ingati anak itu dan katakan berapa. Jadi seperti saya misalnya punya cucu 28 dan meninggal 5. Saya harus katakan meninggal 5, bukan digugurkan karena keguguran. Nah, dengan demikian kita tetap mengakui dan orang tuanya harus mendoakan bahwa dia harus mendapat tempat yang bagus. Dan saudara-saudaranya harus juga mengakui bahwa itu saudara saya yang perlu dihargai. Nah, inilah yang tidak kita ingat lagi dan terjadilah seperti sekarang ini. Jadi jangan mengatakan, oh saya rezeki saya tidak ada, karena kita membuat seperti ini. Jadi mari teman-teman yang ada yang pakai KB, keluarga berencana dengan KB, atau merasa pernah keguguran atau menggugurkan, jangan anggap itu cuma setetes darah, tapi rohnya tetap ada. Waktu Anda melakukan hubungan seksual malam, terjadi atma, itu sudah roh dan akan bisa tetap hidup. Kalau sudah gugur, kalau tidak didoakan oleh ibu bapaknya, maka dia tidak mendapatkan tempat atau jalan yang terbaik, dan inilah yang akan mengganggu kehidupan kita selanjutnya. Baik, Prof dan Dokter, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kita masih dalam dialog Harmoni Bali, menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material tentunya. Silakan ada yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Baik, Dokter Cok, berarti ada kaitannya antara kebutuhan material dan spiritual dalam kehidupan ini seperti ini. Ya, sangat berhubungan karena ya seperti tadi
Di konsep Bali pun kan dikatakan Trihita Karana. Ya. Ya, harusnya kita menjaga keseimbangan itu dengan cara ada hubungan baik sama manusia, lingkungan, dan juga percaya dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya memang kita lebih kemudian memilih untuk hanya memikirkan diri. Lupa bahwa kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan sesama. Tidak jarang kita hanya memikirkan saya sudah berapa punya tabungan di bank, saya sudah berapa punya tanah yang sudah saya beli, hotel sudah berapa. Demikian juga ketika kita bicara mengenai spiritual, tidak jarang akhirnya orang hanya mengejar sesuatu yang sifatnya tidak terlihat, akhirnya dianggap kedewan-dewan karena berlebihan. Nah, itu yang kita katakan, kalau sesuatu yang berlebihan, segala sesuatunya terkadang akan berdampak negatif. Tetapi kalau kita bisa menjaga, menahan, kemudian menyeimbangkan hal tersebut, maka akan lebih mudah untuk mencapai yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Kita sebagai manusia sebenarnya sudah dibekali GPS ya oleh beliau. Jadi kita ada roh yang tadi Prof katakan, Atma yang disebut dari masyarakat Bali. Ini merupakan GPS kita untuk mencapai yang namanya kebahagiaan sebenarnya. Tetapi kita jarang mau menggunakan. Ya. Sama seperti kita beli HP, itu kan sudah ada untuk tracking device-nya. Cuman kan kita baru pakai kalau sudah hilang, sudah nggak ketemu di mana, baru dihidupkan. Yeah. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita biasanya baru ingat, baru mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri ketika mulai misalnya pencapaian tidak tercapai, kemudian keberuntungan tidak ada, merugi terus usaha dan sebagainya, baru kita merasa ini ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Padahal kalau dijalani dengan standar booknya, prosedurnya, sebenarnya akan mudah untuk mencapai namanya kebahagiaan hidup. Kan sederhana kuncinya. Tapi yang kita lihat sekarang kan bukan sederhana yang diutamakan, tetapi kemewahan. Sesuatu yang bisa gemerlap, sesuatu yang bisa membuat kita terpukau oleh hal-hal yang gemerlap sifatnya dan membuat akhirnya kita melupakan konsep keseimbangan tersebut, melupakan bahwa kita perlu memahami ada tetangga yang kesusahan, membantu mereka yang sedang sakit. Bahkan tidak jarang kami mendengar juga yang mereka sudah punya duit banyak masih merasa kurang karena katanya belum bisa berdonasi. Sementara temannya yang lain sudah bisa datang ke desa-desa membantu yang tidak punya. Di sana yang kita sebut kebahagiaan itu yang berbeda value-nya setiap orang. Makanya benar kata Prof tadi, kalau orang sudah bisa memikirkan orang lain, mungkin nilai kebahagiaannya sudah lebih tinggi. Karena mereka mampu melihat ada orang yang membutuhkan tenaga, bantuan yang bisa diberikan untuk membuat mereka yang kesusahan tersebut menikmati namanya hidup. Tetapi buat mereka yang belum bisa mencapai arah ke sana, janganlah kemudian mengumbar materi yang kita miliki sampai membuat orang lain akhirnya juga jangan-jangan terjerumus. Seperti sekarang kita lihat kan banyak arisan online, kemudian juga iming-iming yang membuat kalau uang ditabung di sini akan melipat ganda 300 kali atau bisa ditukar dengan mobil dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat kita masih memandang bahwa uang itu yang akan menentukan kita berhasil dalam hidup ini. Jadi uang merupakan segala-galanya dalam kehidupan ini ya, untuk mencapai kebahagiaan kita lihat itu. Sekarang ini ya. Dan begitu banyak sudah korban yang jatuh, dan kalau ini tidak ditangani segera seperti tadi bisa mengalami gangguan jiwa. Ujung-ujungnya kalau sudah uang habis ya tidak tertangani dengan baik, berujung akhirnya dengan pemasungan seperti yang ditayangkan tadi, bahwa di Bali ini meskipun dikatakan pulau dengan hujan dolar, pulau sorga, tapi kenyataannya sorga dan neraka ternyata sudah jadi satu di sini. Ya, orang gemerlap di satu sisi, tetapi di satu sisi masih ada pemasungan yang dilakukan buat saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Ini kan sangat mengenaskan di tengah kita merasa bahwa tingkat kehidupan kita sudah menjadi lebih baik karena glamornya pariwisata ini. Baik, Prof. Ketika kita berbicara tentang pemenuhan material, materi bisa dikatakan demikian, kita bisa mencarinya dengan bekerja keras dalam kehidupan nyata. Tetapi
Kenapa sih, Prof, kebutuhan spiritual itu harus juga dipenuhi dalam kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan itu, Prof? Kebutuhan spiritual adalah untuk bisa kita merasakan bahwa hidup kita tidak hanya untuk mencari materi, tidak atas dasar upacara seperti sekarang. Misalnya saya lihat upacara di Bali besar-besaran. Apakah dengan itu mereka bahagia? Ya, kalau ngaben, kemudian upacara yang lainnya semua dengan wah, tapi lihat mata mereka semua mengeluh capek. Padahal Tuhan tidak pernah menyuruh lakukan seperti itu. Lakukan apa yang cukup dan kemudian dengan hati. Dan kalau kita sudah dengan hati, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat diri kita. Itulah kebahagiaan. Bukan seperti sekarang, sibuk semuanya, tapi kemudian setelah itu capek dan tidak bisa melakukan segala macam. Tanah habis, tapi kelihatannya mewah. Nah, maukah sekarang rubah? Jangan ritual yang penting, tetapi bisakah spiritual itu yang dimunculkan? Ya, dahulu waktu saya kecil jarang kok orang membuat bantan yang luar biasa. Paling cuma ngejot satu tempat, kemudian canang dan sudah selesai. Tapi sekarang kan sampai keliling satu rumah itu penuh dengan. Nah, apakah itu yang diinginkan? Akhirnya mengeluh, saya capek. Kenapa Bu capek? Sibuk, saya masih ngejot sana ke sini. Apakah Tuhan menyuruh demikian? Kan tidak. Nah, mari kita coba renungkan. Kalau orang Bali mau merenungkan, segalanya sudah diberikan dari atas, tapi bisakah kita menikmati apa yang ada di Bali ini dengan memunculkan hal-hal yang baru, sehingga kehidupan kita dan anak-anak akan lebih baik. Sehingga bisa kita tertawa di rumah, kumpul dengan anak, ngobrol. Sebab tertawa di rumah itu sangat menyenangkan. Sekarang kan jarang anak di rumah dengan ibu bapaknya, semua sibuk cari uang untuk membangun rumah, membangun hotel dan sebagainya. Dan dari penelitian kami, hampir sebagian anak mengalami kekerasan. Tidak anak kekerasan dari kata-kata, tetapi verbal, kekerasan seksual. Kecil-kecil sudah diperkosa loh, 2 tahun sudah diperkosa. Nah, saya minta Bapak dan Ibu yang punya anak, tolong pikirkan. Jangan cuma membuat anak dikatakan, oh Ibu hebat sudah bisa punya anak, tapi tidak pernah mengurus anaknya. Padahal di Bali ini kan kita kenal sebagai pulau yang pulau sorga ya. Artinya orang melihat anak pun berbeda. Ini dianggap adalah titisan dewa yang harus mereka pelihara dengan baik. Tapi kenyataannya kekerasan terhadap anak masih terjadi. Kemudian tidak hanya kekerasan secara fisik, tadi Prof katakan, seksual juga beberapa waktu belakangan ini hampir setiap hari kita dengar pemberitaan dari ujung utara, Bali Timur, semua menunjukkan, sampai Bali Barat pun menunjukkan adanya kekerasan yang ditujukan kepada anak-anak. Dan yang tambah mengenaskan kan dilakukan oleh orang terdekat, orang tuanya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin konsep di Bali ini sudah berubah, tidak lagi orang memperhatikan yang namanya karma pala, tidak lagi memperhatikan bagaimana kalau kita tidak menjaga hubungan dengan baik di dalam keluarga akan berdampak tidak hanya buat diri kita atau dalam kehidupan ini saja, tetapi juga anak cucunya akan berpengaruh. Nah, ini mungkin sudah dilupakan, sehingga yang namanya harmonis itu menjadi sulit untuk dicapai. Dan Bali sebagai pulau sorga tinggal slogan saja nantinya. Karena yang kita lihat kan sekarang yang dipertontonkan hanya adanya kekerasan, kemudian kejahatan dan kriminal dan sebagainya, yang membuat kita miris. Benarkah kita hidup di pulau sorga ini? Atau kita hanya memampang slogan Bali ini pulau sorga saja, tapi sebenarnya seperti kata saya tadi, sorga dan neraka sudah jadi satu sekarang di sini. Tidak bisa kita hanya menikmati hidup, tetapi juga harus berhadapan dengan berbagai macam tindakan yang bersifat negatif tersebut. Baik, Prof, berarti ada cara-caranya untuk pemenuhan kebutuhan spiritual yang bisa dilakukan dalam kehidupan manusia ini, Prof? Ya bisa, dan sederhana saja. Sederhana. Misalnya dengan meditasi duduk, tidak perlu macam-macam. Kita terlalu mau mengikuti aturan yang lain. Di Bali sudah diajarkan duduk saja. Dengan duduk, rasakan masuk keluarnya nafas lewat hidung, kemudian tutup mata,
Dengan ketenangan, tidak mengosongkan pikiran. Pikiran tetap kerja, tapi kita memusatkan perhatian. Dan dengan demikian sudah kita bisa merasakan tenang. Kalau sudah tenang, semua di luar tahu, Anda tahu tetapi tidak terpengaruh, itu sudah hening. Lakukan barang 5-10 menit cukup. Tetapi kita kan selalu pergi ke sana, ke pura ini, ke pura itu. Apa betul sampai di sana Anda meditasi? Belum tentu. Jadi kalau mau sederhana, gampang kok. Baru bangun, mandi, kemudian duduk tempat tidur atau di mana maunya. Lakukan seperti tadi, 10 menit cukup. Dan kemudian malamnya sebelum tidur Anda relaksasi, meditasi dahulu. Bisa. Artinya kebahagiaan itu di dalam diri sebenarnya, Prof. Ya. Karena yang kita lihat sekarang kan orang sibuk mengejar di luar, mencari di luar, kesana kemari, tidak jarang membuat akhirnya kemacetan di mana-mana. Hanya karena untuk mendapatkan yang namanya bahagia itu. Padahal untuk melakukan meditasi sederhana, tetapi orang Bali suka sekali cari orang yang bisa mengajarkan yang berat-berat. Puasa, ini itu. Coba duduk saja, tidak perlu puasa. Dan kemudian jangan kosongkan pikiran. Apa yang terjadi ketika kita bermeditasi tetapi pikiran kita kosong, Prof? Ya, yang masuk roh-roh lain kan. Biarkan otak kita bekerja, tapi kita fokus. Rasakan masuk udara lewat dari luar ke hidung, kemudian keluar lewat hidung. Biarkan ikuti. Nanti tubuh kita yang mengatur. Dan kemudian kalau sudah tenang, sudah selesai. Karena banyak orang berpikir kalau mereka meditasi bisa nanti melihat ini itu. Kalau sudah melihat seperti itu ya bukan lagi meditasi, sudah halusinasi, masuk pasien jiwa kan. Berarti ada bedanya meditasi dengan halusinasi seperti itu, Prof ya. Karena ada yang mengajarkan kosongkan pikiran. Pikiran itu harus tetap kerja. Otak kita persis seperti komputer, fokus enggak. Nah, tetap bekerja, menerima suara di luar tetap terdengar, tapi kita tidak perlu mendengarkan, perhatian tetap pada nafas itu. Padahal ini sederhana sekali ya, Prof ya. Saya ajarkan sudah yang sederhana, tapi mereka lebih senang yang sibuk pergi ke sana, ke India, ke ini. Di Bali ada kok yang sederhana. Mau ndak? Memang ndak kelihatan orang ini meditasi atau tidak, cuma di rumah saja. Yang tahu kan Tuhan sama diri kita. Tapi orang Bali kan biar kelihatan, boy memegang 1 jam, 2 jam. Nah, senangnya pamer. Kita ingin pamer atau menikmati kebahagiaan. Dapat ngobrol sama anak. Mana orang Bali sekarang malamnya makan bersama sama anak? Tidak ada lagi. Oke, baik. Itu hal-hal yang sederhana sekali sebelum kita mengejar kebutuhan material. Itu bisa kita lakukan hanya 5 sampai 10 menit. Seperti itu ya, Prof ya. Dan kemudian kalau yang penting juga adakan waktu ngobrol sama anak, ya sebelum makan kah itu ngobrol, atau waktu makan bersama kan magibung. Aturan di Bali banyak sekali magibung, itu kan untuk kita ngobrol. Kenapa magibung di upacara bisa, di rumah tidak bisa? Baik, Prof dan Dokter, kita rehat kembali. Kita akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material masih menjadi topik kita di Harmoni Bali. Masih bersama Profesor Elka Suryani dan juga ada Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana. Dok, kalau kita tadi sudah Profesor banyak juga menyampaikan, ini ada dampak pada kesehatan mental nggak sih apabila kebutuhan spiritual dan material itu tidak bisa dipenuhi oleh seseorang, Dok? Ya, sangat akan berpengaruh karena kita ini terdiri dari fisik, mental, dan spiritual. Tentu dalam menjalankan kehidupan ini kita harus bisa memberikan asupan buat fisik kita, asupan buat mental kita, dan juga asupan buat spirit kita. Karena kalau ini tidak diberikan, ya sama dengan kita seperti melihat tanaman, kalau nggak disiram, dia tidak akan tumbuh bagus, tidak diberi pupuk, dia tidak akan bisa berbunga dan sebagainya. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini juga harus memperhatikan 3 faktor dalam diri kita, bahwa ada faktor fisik, mental, dan spiritual.
Nah, seperti lagu kebangsaan Indonesia juga sudah mengamanatkan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ketika kita mengabaikan hal ini, maka otomatis kita membiarkan diri kita untuk mudah jatuh dalam kondisi sakit. Entah sakit secara fisik, sakit secara mental, dan ujung-ujungnya tidak ingat, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Nah, ini yang membuat kita perlu memberikan asupan, kita perlu menjaga, dan yang terpenting memang kalau bisa seimbang. Seimbang bukan berarti tidak berbuat, tidak melakukan apa-apa, tapi seimbang adalah bagaimana kita mengisi ketiga elemen ini, tapi tidak dalam porsi yang berlebihan di satu aspek, tapi tiga-tiganya kita berikan. Misalnya kalau kita memang pencapaian sudah tinggi, seperti tadi Prof, bagaimana secara mental, komunikasi di keluarga tetap dijalin, ada makan bersama, ada waktu untuk merasakan yang namanya keluarga dan sebagainya. Kemudian ketika kita bicara tentang spiritual, ada dengan cara meditasi tadi, bagaimana mendekatkan diri, kalau kita percaya dengan Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan, tapi minimal sistem dalam diri kita ini bisa bekerja dengan optimal, sehingga tidak mudah untuk jatuh sakit, karena sistem daya tahan tubuh dalam diri kita, hormonal dan saraf otonom akan bekerja dengan optimal, yang akan membuat kita bisa berfungsi dengan baik dan juga memunculkan ide-ide kreatif untuk menjalani kehidupan ini. Baik, Prof. Sekali lagi, Prof, apa yang harus dilakukan oleh seseorang, masyarakat kita untuk menuju ke memperoleh tujuan hidup kita ini, bahagia itu, Prof? Nah, sekarang kalau ingin bahagia, percayakah Anda punya spirit roh atma itu? Kalau percaya, gunakan itu dengan cara belajar meditasi, sehingga Anda dekat dengan diri Anda, tidak hanya pikiran, tapi Anda dekat dengan spirit roh atma itu. Kalau Anda sudah bisa dekat dengan spirit roh atma itu, maka Anda akan mempunyai kebutuhan yang, kalau tidurnya biasanya dokter menyuruh 8-10 jam, maka kebutuhan tidur Anda mungkin cuma 2-3-4 jam. Kita bisa bekerja lebih banyak lagi. Dan yang kedua, dengan kita menggunakan kemampuan spirit, maka kita bisa merasakan orang lain, orang itu senang atau tidak dengan kita. Kalau tidak senang, kalau itu anak kita atau suami atau istri kita, bagaimana kita mencoba mendekati dengan menggunakan kontak spirit lebih dahulu. Dengan menggunakan kontak spirit dan kelihatan sudah ada hubungan bagus, barulah kita ngobrol seperti biasa. Jadi gunakanlah spirit roh atma ini dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang bisa, bukan harus mencari guru dan sebagainya. Tapi kalau Anda percaya punya roh, punya spirit, seperti waktu Anda kecil, bagaimana Anda memanggil ibu bapak Anda dengan nangis yang keras, belum didengarkan lebih keras, sehingga akhirnya orang tua tahu. Itulah gaya Anda nanti kalau kita menggunakan kemampuan spirit. Baik, Dr. Chok, berarti ada tips untuk memenuhi atau menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material ini untuk menuju kebahagiaan tersebut, Prof. Dok? Ya, mulailah dari hal yang sederhana, karena dengan kesederhanaan itu akan membuat kita lebih mudah dalam memaknai yang namanya tujuan hidup ini. Diri kita ini tidak hanya dalam badan saja, tetap bukan berarti kemudian di luar tidak ada vibrasinya, sama seperti HP itu, tidak hanya casingnya saja, tapi ada energi-energi yang akan memancar keluar. Nah, ketika kita mampu untuk melihat dalam diri kita, maka dalam mencari yang namanya kebahagiaan itu tidak perlu jauh-jauh, karena semua bersumber pada diri kita sendiri. Baik, ini ada yang kalimat yang menarik sekali dari Profesor R.K. Suryani, mana yang perlu dan tidak perlu untuk keseimbangan kita dalam kehidupan mencapai kebahagiaan itu. Baik. Ya, Prof. Ada yang ingin disampaikan untuk closingnya, Prof? Hidup itu tantangan. Makin ditentang, makin menantang. Dan kalau Anda percaya dengan Anda punya spirit roh atma, gunakanlah dia untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Dengan kita bisa menggunakan kemampuan spirit roh atma kita, maka kebahagiaan akan Anda rasakan.
Baik, Profesor Dr. Cho, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Rizky Negara Karang, terima kasih sudah menyaksikan Harmoni Bali. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.